Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan dua kali ini, kita akan membahas apa itu yang namanya subnetting dan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan membahas tentang teorinya terlebih dahulu. Berikut pemaparan teori tentang subnetting dan DHCP. Subnetting dan DHCP. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Subnetting menyebabkan jumlah network bertambah banyak, namun kapasitas maksimum host per subnetnya berkurang. Dengan subnetting, kita bisa membuat sebuah network dengan batasan host yang realistis sesuai kebutuhan. Subnet Max. Subnet Max adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada angka biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID. Nah, di sini ada gambar yang merupakan pemisahan antara network ID dan host ID. Aturan Subnet Max. Angka minimal untuk network ID adalah 8 bit, sedangkan angka maksimal untuk network ID adalah 30 bit. Representasi Subnet Max. Di sini terdiri dari Subnet Max desimal bertitik yaitu 255.255.0.0. Untuk prefix length yaitu adalah banyaknya jumlah bit 1 yaitu dengan panjang 16. Nah, berikut untuk subnet max dari kelas A yaitu memiliki subnet max 255 dengan panjang binernya yaitu adalah 8. Sedangkan kelas B memiliki subnet max 255.255.0.0 dengan panjangnya yaitu 16. Dan yang terakhir adalah kelas C memiliki subnet max 255.255.255.0 dengan panjang 24 bit yaitu panjang dari binernya. Perhitungan subnetting di sini terdiri dari dua cara, yaitu cara yang pertama adalah CIDR. Adalah sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat-alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Disebut juga sebagai supernetting. Sedangkan cara kedua, VLSM, adalah metode VLSM hampir serupa dengan CIDR. Hanya blok subnet hasil dari CIDR dapat kita bagi-bagi menjadi sejumlah blok subnet dan blok IP address yang lebih banyak dan lebih kecil lagi. Berikut adalah rumus-rumus dalam melakukan perhitungan subnetting menggunakan cara CIDR, yaitu menentukan jumlah subnet. Dengan rumus 2 pangkat N, menentukan nilai blok subnet yaitu dengan rumus 256 dikurang nilai oktet terakhir subnet max sama dengan blok subnet. Menentukan jumlah host per subnet dengan rumus 2 pangkat N-2 sama dengan jumlah host per subnet. Dan yang terakhir adalah menentukan alamat broadcast dengan rumus IP address paling akhir sama dengan alamat broadcast. Contoh soalnya, di sini kita memiliki IP address yaitu 192.168.1.0 yang berarti kelas C dengan subnet max 26. Berarti di sini memiliki 4 oktet. Dengan oktet pertama yaitu bernilai 255, oktet yang kedua bernilai 255, oktet yang ketiga bernilai 255, dan oktet yang terakhir bernilai 192. Untuk penghitungannya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berpusat di 4 hal. Yang pertama adalah jumlah subnet, yang kedua jumlah host per subnet, yang ketiga blok subnet, dan yang terakhir adalah alamat host dan broadcast yang valid. Jadi kita selesaikan dengan urutan seperti berikut ini. Yang pertama kita akan menghitung jumlah subnet terlebih dahulu. Di sini jumlah subnet memiliki rumus 2 pangkat X,
di mana X-nya adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir subnet max atau 2 oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Di sini oktet terakhir memiliki nilai 192 yang berarti binary berisi 1, 1, 0, 0, 0, 0 sebanyak 6 kali. Nah, kita akan menghitung banyaknya binary 1 pada oktet terakhir. Di sini binary satunya terdiri dari 1, 2, berarti ada 2. Maka X-nya dimasukkan 2, yaitu jadi jumlah subnetnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Yang kedua yaitu jumlah host per subnet dengan rumus 2 pangkat C min 2, di mana Y-nya adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binari 0 pada oktet terakhir subnet. Di sini kita akan menghitung banyaknya 0 pada oktet terakhir subnet max-nya. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka Y-nya yang dimasukkan adalah 6. Jadi, jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 6 dikurang 2. 2 pangkat 6 yaitu berarti 64 dikurang 2 sama dengan 62 host. Yang ketiga yaitu blok subnet. Di sini blok subnet memiliki rumus yaitu 256 dikurang nilai oktet terakhir subnet max, yaitu nilai dari jumlah biner nilai pada biner oktet terakhir ini yaitu adalah 192. Berarti 256 dikurang 192 sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah kelipatan dari 64, yaitu 64 tambah 64 sama dengan 128 dan 128 tambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 64, 128, 192. Yang keempat, bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid? Kita langsung buat tabelnya. Sebagai catatan, host pertama adalah 1 angka setelah subnet dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Berarti di sini kita memiliki subnet dengan kelipatan 64, yaitu berarti 192.168.1.0, 192.168.1.64, 192.168.1.128, 192.168.1.192. Nah, untuk host pertamanya kita akan menambahkan 1 angka setelah subnet, yang berarti di sini subnet terakhirnya adalah 0, maka kita tambahkan 1 menjadi 1. Dan subnet awalnya 64, kita tambah 1 menjadi 65. Subnet akhirnya 128, kita tambah 1 jadi 129. Dan subnet akhirnya 192, kita tambah 1 menjadi 193. Nah, untuk broadcastnya yaitu 192.168.1.64. Harusnya 64. Kenapa jadi 63? Karena broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Karena subnet berikutnya adalah 64, maka kita akan kurangi 64 dikurang 1 menjadi 63. Begitupun untuk seterusnya. Aktivitinya, kita akan membuat topologi dengan menggunakan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Di sini kita membutuhkan 1 server, kemudian 1 switch, lalu 4 PC. Jika sudah, kita akan menghubungkan masing-masing perangkat dengan menggunakan kabel straight flash atau kabel otomatis.
Setelah selesai membuat topologi, sekarang kita akan memasukkan IP address kepada masing-masing PC. Namun, untuk pertemuan kali ini, kita tidak memasukkannya secara statik atau memasukkan IP address satu persatu secara manual. Tapi, kita akan memasukkannya secara dinamis, yaitu kita meminta IP kepada server. Jadi, kita tidak perlu repot-repot memasukkan IP satu persatu kepada setiap PC. Namun, kita hanya perlu meminta ke server, maka server akan memberikan IP address kepada setiap PC secara otomatis. Dan pastinya setiap PC memiliki IP address yang berbeda. Pertama, kita akan memasukkan konfigurasi terlebih dahulu kepada servernya. Dengan cara kalian klik server 0, kemudian kalian pilih desktop, lalu pilih IP configuration, lalu kita akan memasukkan IP address kepada server secara manual, yaitu kemudian kalian isi subnet mask-nya, lalu kita isi default gateway-nya. Sekarang kita akan masuk ke tab service. Lalu kalian pilih DHCP, kemudian kita aktifkan dulu DHCP-nya dengan mengklik on. Setelah itu, kita masukkan default gateway seperti default gateway yang telah kita isikan pada server. Jika sudah, kita akan memasukkan DNS server, sama seperti IP address yang telah kita isikan di server. Karena tadi kita mengisi DNS server yang 0, maka di sini kita tidak perlu mengisinya lagi. Lalu kita akan mengisi start IP address yang dimulai dari 192.168.1.5 merupakan IP awal yang akan kita berikan kepada klien. Setelah itu akan bertambah 1 dan seterusnya. Lalu kita ubah maksimum number of user-nya dari 255 menjadi 10. Maksimum number of user 10 ini adalah maksimum PC atau klien yang mampu diberikan IP address-nya oleh server. Namun, kita bisa merubahnya sesuai dengan keinginan. Misal jika kalian ingin mengisi 5, boleh saja. Setelah selesai diisi, maka kita akan klik save. Selesai di save, kalian boleh close. Sekarang, PC klien akan meminta IP address kepada server dengan cara kalian klik PC-nya, lalu kalian pilih desktop, pilih IP configuration. Jika sudah, kalian klik DHCP, jangan yang statik, maka dia akan meminta IP kepada server dan akan ada tulisan requesting IP address seperti ini. Dan inilah tampilan jika sudah sukses dan mendapatkan alamat IP dari server. Kemudian, lakukan hal yang sama pada setiap PC untuk mendapatkan IP address yang berbeda dari server. Seperti ini.
Selesai mendapatkan IP address untuk masing-masing PC klien, sekarang kita akan melakukan komunikasi data dengan mengirimkan pesan dari satu PC ke PC lainnya. Nah, jika sudah, maka pengiriman data dilakukan dengan berhasil. Nah, berikut merupakan activity-nya. Demikian penyampaian materi pada pertemuan 2 kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.